Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar Rizan Rashid. Di sini akan mempresentasikan mengenai sistem hukum di Vietnam. Cakupan materi bahasan yang akan saya sampaikan di sini adalah yaitu bentuk negara, sistem pemerintahan, hukum publik dan hukum privat, sistem peradilan, upaya hukum, dan permasalahan hukum yang pernah terjadi dengan Indonesia. Pada bahasan yang pertama yaitu terkait bentuk negara. Vietnam memiliki bentuk negara Republik Sosialis yang diperintah oleh sistem satu partai di bawah kendali Partai Komunis dan dijalankan oleh 19 orang politbiro dan sebuah komite sentral yang dipilih 5 tahun sekali. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Vietnam adalah sistem komunis dengan partai tunggal yaitu Partai Komunis Vietnam. Majelis Nasional merupakan lembaga tertinggi negara. Ketua Majelis Nasional, Presiden sebagai kepala negara, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, Ketua Mahkamah Agung Rakyat dipilih oleh Majelis Nasional. Vietnam tidak memiliki pemimpin tunggal. Di dalam Konstitusi Republik Sosialis Vietnam, Majelis Nasional terdapat di dalam artikel 69, di mana di sana dinyatakan Majelis Nasional menjalankan kekuasaan konstitusional dan legislatif, memutuskan masalah-masalah penting bagi negara, dan melakukan pengawasan tertinggi atas kegiatan-kegiatan negara. Dalam artian, Majelis Nasional adalah lembaga tertinggi negara. Selanjutnya, Presiden. Presiden adalah kepala negara dan akan mewakili Republik Sosialis Vietnam secara internal dan eksternal. Presiden itu akan dipilih oleh Majelis Nasional dari antara para wakilnya. Presiden bertanggung jawab dan akan melaporkan pekerjaannya kepada Majelis Nasional. Masa jabatannya mengikuti masa jabatan Majelis Nasional. Pada akhir masa jabatan Majelis Nasional, Presiden akan tetap menjabat sampai Presiden baru dipilih oleh Majelis Nasional. Perdana Menteri. Di dalam artikel 94, pemerintah adalah badan administrasi negara tertinggi Republik Sosialis Vietnam yang akan menjalankan kekuasaan eksekutif dan merupakan badan eksekutif dari Majelis Nasional. Pemerintah bertanggung jawab kepada Majelis Nasional dan akan melaporkan pekerjaannya kepada Majelis Nasional, Komite Tetap Majelis Nasional, dan Presiden. Pemerintah di sini terdiri dari Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri, dan Kepala Lembaga setingkat Menteri. Perdana Menteri adalah Kepala Pemerintahan Vietnam dan bertanggung jawab kepada Majelis Nasional untuk pekerjaan pemerintah dan tugas yang diberikan dan akan melaporkan pekerjaan pemerintah dan Perdana Menteri kepada Majelis Nasional, Komite Tetap Majelis Nasional, dan Presiden. Selanjutnya, Mahkamah Agung Rakyat. Di dalam artikel 104, Mahkamah Agung Rakyat adalah badan peradilan tertinggi Republik Sosialis Vietnam. Dalam artian mereka menjalankan kekuasaan yudikatif di Republik Sosialis Vietnam. Selanjutnya masuk ke bahasan hukum publik. Sistem hukum Vietnam adalah Eropa kontinental. Hal ini dapat disimpulkan dari adanya kodifikasi terutama dalam hukum pidana dan hukum perdata. Yang pertama, hukum publik. Hukum publik di sini ada hukum pidana yang mana diatur dalam KUHP Vietnam yaitu Penal Code nomor 15/1999/QH10. Hukum pidana merupakan salah satu hukum yang tajam dan efektif, instrumen untuk mencegah dan mengurangi kejahatan, secara aktif berkontribusi pada pertahanan kemerdekaan, kedaulatan, kesatuan, dan keutuhan wilayah tanah air Vietnam sosialis, perlindungan kepentingan dari negara, serta hak dan kepentingan yang sah. KUHP Vietnam terdiri dari 24 bab dan 344 artikel. Selanjutnya, hukum privat. Hukum perdata Vietnam diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu Undang-Undang Nomor 91/2015/QH13, di mana di dalam pasal 1-nya dinyatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan ketentuan-ketentuan tentang prinsip-prinsip pokok dari perundang-undangan perdata, posisi hukum, patokan hukum mengenai cara berperilaku dari perseorangan, badan hukum, hak dan kewajiban mengenai identitas dan
hak dan kewajiban mengenai identitas dan harta benda perseorangan dan badan hukum dalam hubungan-hubungan sipil, pernikahan dan keluarga, bisnis, perdagangan, tenaga kerja dan hubungan-hubungan lain yang terbentuk di atas dasar yang sama derajat, kebebasan berkehendak, independen tentang harta benda, dan bertanggung jawab sendiri atas subjek-subjek peserta hubungan (hubungan perdata). Terdiri dari 27 bab dan 689 pasal. Selanjutnya, sistem peradilan. Dalam sistem peradilan Vietnam, instrumen penegakan hukum yang bertugas adalah yang pertama, pengadilan rakyat, yaitu diatur dalam artikel 102 sampai 106 The Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, juga Undang-Undang Nomor 62/2014/QH13 tentang pengadilan rakyat. Yang kedua, yaitu kejaksaan rakyat dalam perkara pidana. Juga terdapat dalam Konstitusi Vietnam, yaitu artikel 107 sampai 109. Kemudian kepolisian rakyat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37/2018/QH14. Kemudian penjara sebagai tempat penyelenggaraan hukuman terdapat dalam Penal Code Vietnam atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Vietnam. Pengadilan rakyat berdasarkan pasal 3 Undang-Undang tentang Pengadilan Rakyat. Organisasi peradilan rakyat yaitu terdiri dari Mahkamah Agung Rakyat sebagai pemegang posisi tertinggi, kemudian pengadilan tinggi, kemudian pengadilan rakyat provinsi dan kota-kota yang dikelola secara terpusat, peradilan rakyat kelurahan, kota provinsi dan yang sederajat, dan yang kelima pengadilan militer. Upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu berupa banding, kasasi, dan pembukaan kembali. Alasan diajukannya banding adalah karena tidak puas dengan putusan di pengadilan tingkat pertama. Alasan bisa dilakukannya kasasi yaitu kesimpulan dalam putusan atau putusan tidak sesuai, terjadi pelanggaran prosedur yang serius, dan adanya kesalahan penerapan hukum. Alasan pembukaan kembali yaitu baru-baru ini ditemukan rincian penting kasus yang tidak diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat selama penyelesaian kasus. Yang kedua, ada alasan untuk membuktikan bahwa kesimpulan ahli atau terjemahan penafsir tidak benar atau ada bukti palsu. Kemudian hakim, juri rakyat, prokurator, anggota sengaja memalsukan berkas kasus atau kesimpulan melanggar hukum disengaja. Kemudian bagian yang terakhir yaitu permasalahan hukum yang pernah terjadi dengan Indonesia, yaitu sengketa perbatasan laut dan illegal fishing. Contoh kasusnya yaitu kasus yang terjadi pada 28 April 2019, yaitu merekam insiden saat kapal pengawas perikanan milik pemerintahan Vietnam menabrak kapal perang Indonesia KRI Ciptadi 381. Kejadian bermula saat KRI Ciptadi melaksanakan penegakan hukum di ZEE Indonesia, tepatnya di Laut Natuna Utara, terhadap kapal ikan asing Vietnam yang sedang melaksanakan illegal fishing atau pencurian ikan dan akan menangkap kapal ikan asing Vietnam tersebut. Namun kapal ikan asing Vietnam tersebut dikawal oleh kapal pengawas perikanan Vietnam. Kapal pengawas perikanan Vietnam berusaha menghalangi proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KRI Ciptadi. Dua kapal pengawas perikanan Vietnam, KN264 dan KN231, telah dengan sengaja menabrakkan diri ke KRI Ciptadi yang sedang membawa kapal ikan asing Vietnam yang tertangkap melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia, khususnya wilayah utara perairan Natuna. Dari kejadian ini, tidak saja merusak KRI Ciptadi, bahkan kapal ikan asing Vietnam BD979 juga mengalami kebocoran hingga akhirnya tenggelam akibat ditabrak kapal pengawasan Vietnam tersebut. Di insiden tersebut, dua kapal pengawas perikanan Vietnam mengganggu proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KRI Ciptadi, KN264 dan KN231 yang semula bermanuver dengan mendekati kapal ikan asing Vietnam dan beberapa kali menabraknya hingga bagian bakatnya rusak.
KRI Ciptadi tidak menghiraukan manuver KN264 dan KN231 dengan tetap menggiring kapal ikan asing Vietnam ke Lanal Ranai. Namun ternyata KN264 lalu menabrak lambung kiri KRI Ciptadi, sedangkan KN231 menabrak kapal ikan asing Vietnam hingga mengalami kebocoran dan tenggelam. Dua anak buah kapal ikan asing Vietnam BD979 sempat melompat ke laut dan ditolong oleh kapal pengawas perikanan milik Vietnam. Meski demikian, KRI Ciptadi tetap bisa menangkap 12 anak buah kapal ikan asing Vietnam BD979. Selanjutnya, ke-12 anak buah kapal tersebut dibawa dan akan diserahkan ke Lanal Ranai guna proses hukum selanjutnya. Dalam kasus ini, hukum internasional yang dilanggar ada International Regulation for Preventing Collision at Sea, yaitu peraturan internasional untuk mencegah tabrakan di laut, dan International Convention for the Safety of Life at Sea, atau Konvensi Internasional untuk Keselamatan Kehidupan di Laut, juga melanggar teritori kedaulatan atau sumber daya alam Indonesia di ZEE. Cara penyelesaian dalam kasus ini yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan mengintegrasikan 3 bentuk diplomasi maritim. Yang pertama yaitu cara kooperatif yang dilakukan melalui diplomasi untuk mendorong kerjasama secara bilateral dengan Vietnam dengan tujuan menyelesaikan masalah batas maritim dan tumbang tindih ZEE yang diwujudkan melalui pertemuan teknis dan pertemuan kolaboratif dengan Malaysia dan Vietnam. Kemudian diplomasi maritim dalam bentuk persuasif dilakukan untuk memperoleh dan meningkatkan pengakuan negara lain terhadap wibawa kedaulatan maritim Indonesia. Selanjutnya, yang terakhir, yang ketiga, bentuk diplomasi maritim yang dilakukan oleh Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah mengintegrasikan cara-cara soft maritim diplomasi atau kooperatif dan persuasif dan hard maritim diplomasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.